untuk kita hari ini. Kami harus jemput semua yang ada di rumah berdiri. Kita mau memuji Tuhan dan memulai ibadah kita hari ini. Kita mau kidungkan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Masih berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyiin lagu untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian dan di medley dengan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik Kaiki Kasara. Hatiku bernyanyi
Kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Musik Kaiki dan Kak Sarah. Satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati persembahan ini kami jadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Cuma hanya di dalam nama kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Daripada semangat kan semua yang di rumah, kalau memuji Tuhan udah semangat, dengerin firman harus lebih semangat. Sebelum kita dengerin firman, kita mau nyanyi dulu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa ya. Adik-adik bertemu dengan Kari di sini di pagi hari ini yang akan membawakan cerita pada sekolah minggu pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita, adik-adik Kari minta untuk lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga dalam tidur kami di sepanjang malam tadi, dan kami sudah bangun pagi hari ini dengan badan yang sehat segar kembali. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan cerita di sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar firman dan cerita pada pagi hari ini boleh kami lakukan dan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk yang sudah bisa baca, adik-adik boleh buka Alkitabnya di dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku buruk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan masuk cerita pada pagi hari ini, yaitu tentang Raja Damai yang akan datang. Adik-adik, siapa di sini yang mau hidupnya berdamai atau tidak ada keributan, tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran? Pasti kita semua akan mendambakan hal seperti itu ya adik-adik. Hidup damai, tidak ada perkelahian dan pertengkaran. Setiap kita pasti butuh hidup damai. Baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Jika di sekitar kita terjadi keributan atau pertengkaran, tentu kita tidak merasa tenang. Pasti kita, kok ribut ya, kok bising ya. Pasti seperti itu ya adik-adik rasanya. Nah, begitu juga pada saat Nabi Yesaya hidup. Situasi di sekitarnya tidak damai adik-adik. Kenapa? Karena selalu terjadi keributan, selalu terjadi
pertengkaran adik-adik. Dalam pasal yang ke-1 ayat sampai pasal ke-39, di situ diceritakan di mana wilayah Yehuda diserbu atau diserang oleh kerajaan Asyur. Kenapa mereka diserang? Karena sikap bangsa Yehuda yang suka memberontak. Jadi bangsa Yehuda ini suka memberontak adik-adik kepada Tuhan Allah. Di tengah kekacauan itu, Nabi Yesaya berkata, dia bernubuat dan memberitahukan tentang hadirnya seorang Mesias. Hadirnya seorang Mesias. Mesias itu siapa adik-adik? Dia adalah sosok raja yang akan dinantikan atau ditunggu untuk dapat menghadirkan kedamaian. Siapa yang tahu Mesias itu? Siapa ya Mesias? Ya, Mesias itu adalah Tuhan Yesus yang datang ke bumi untuk membawa damai bagi seluruh manusia. Pada ayat yang ke-6 sampai 8 dalam kitab Nabi Yesaya pasal 11, di sini diceritakan, dikasih tahu, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Adik-adik tahu kan binatang serigala itu? Dia adalah termasuk binatang buas. Dia bisa tinggal bersama domba. Sedangkan domba itu adalah binatang yang lemah adik-adik. Lalu tubuhnya besar. Nah, dia bisa makan, tinggal bersama dengan serigala. Seperti juga macan tutul. Macan tutul, dia akan tidur di sampingnya kambing. Sedangkan kambing itu biasa binatang terkamannya macan tutul, makanannya macan tutul. Tapi mereka bisa hidup berdampingan walaupun si kambing tahu ini adalah macan tutul binatang buas. Juga di sini dikatakan lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke dalam sarang ular beludak. Nah, anak kecil dia bisa masukin tangannya ke sarang ular beludak. Adik-adik tahu ular itu kan binatang buas, tapi anak kecil bisa dia berdamai dengan ular. Ya, adik-adik. Nah, itu adalah gambaran suasana yang penuh dan kedamaian. Tidak ada permusuhan, tidak ada kekejaman. Segala hal yang selama ini dianggap tidak dapat hidup bersama, seperti binatang buas dengan binatang yang lemah, atau tidak bisa hidup untuk bersahabat dengan orang lain, saling menyakiti. Tapi dengan hadirnya Sang Mesias, kita bisa berbagi, kita bisa dengan teman, bersahabat, binatang buas berteman dengan binatang yang lemah. Nah, karena kehadiran Sang Mesias. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai pembawa damai. Bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pembawa damai? Adik-adik, bisa nggak seperti itu? Tentu bisa. Caranya, kita bisa menegur orang dengan baik, dengan tersenyum, dengan berkata, apa kabar, sambil tersenyum. Itu adalah bentuk dari pembawa damai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau adik-adik boleh bersahabat dengan teman di sekolah, berbagi. Misalnya adik-adik punya roti, ada teman yang nggak bawa buat makanan untuk istirahat, adik-adik bisa berbagi dengan temannya, membagikan rotinya kepada temannya. Atau adik-adik bisa bersahabat, berteman di sekolah minggu ini. Misalnya adik-adik datang di sekolah minggu, selain untuk
membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, adik-adik juga bisa berteman, bermain, tersenyum, bergembira, bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu. Nah, seperti itu adik-adik ya. Demikian contoh dan cerita Kak Ari pada pagi hari ini. Dan sebelum Kak Ari tutup, Kak Ari mau kasih hafalan yang terambil dalam Perjanjian Baru, Matius 5 ayat yang ke-9. Kak Ari ulangin, Matius 5 ayat yang ke-9. Yang bunyinya seperti ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kak Ari ulangin ya ayat hafalannya, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Sebelum Kak Ari tutup cerita pada pagi hari ini, kita akan masuk di dalam doa penutup. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya, adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah hadir sebagai Mesias, sebagai Raja damai di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu di dalam rumah maupun di sekolah, ataupun di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini dan cerita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah nih. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu kita mau dengerin yuk ada video dari kakak-kakak pengasuh. Ini dia. Halo adik-adik. Wah, tidak terasa ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita di tahun 2021 akan berakhir. Nah adik-adik, kakak Sarah mewakili kakak-kakak pengasuh mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu selama 1 tahun ini. Dari awal kita mulai di bulan Februari sampai saat ini kita akan berakhir di bulan November. Adik-adik tetap semangat ya dalam memuji serta memuliakan nama Tuhan. Meskipun sekolah minggu kita sebentar lagi akan selesai, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk terus memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa kita akan ada ibadah Natal Sekolah Minggu Gemis Bethlehem nanti di bulan Desember pada tanggal 18 Desember 2021. Untuk jamnya nanti akan diinformasikan kembali oleh kakak sekolah minggu. Sekali lagi kakak Sarah ucapkan terima kasih. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap menaati protokol kesehatan. Salam sehat dan adik-adik sampai bertemu lagi di ibadah Natal Sekolah Minggu Gemis Bethlehem. Dadah. Sampai bertemu di sekolah Gemis Bethlehem. Rajin ke gereja untuk bersekutu. Oke adik-adik, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Igeng Gonarani.